untuk fokus supaya orang langsung ngisi, gitu ya. Bayangkan kalau orang tuh kita tawarkan, kita bikin iklan, trial class English Academy, tapi kita bawanya ke website yang seperti di bawah ini. Kan dia jadi bingung, yang mana sebenarnya tadi trial class ya? Gitu. Ini yang di sini, oh ada sih, tapi ini ada TOEFL IBT, ini ada. Jadi terdistraksi dengan banyaknya menu. Terus akhirnya di sini daftar sekarang ini kan kan pasti matanya mulai dari sini dulu ya. Maksudnya karena warnanya ngejreng gitu tombolnya. Oh daftar sekarang ini yang trial class dimaksud tadi apa bukan ya? Gitu. Nah pada saat dia ngeklik ternyata yang diklik itu langganan paket, langsung yang berbayar bukan yang trial class. Nah itu nggak bagusnya kalau kita langsung drive ke website. Jadinya mereka lama nentuin keputusannya. Mereka mungkin tadinya kita promosin trial class, mereka jadinya nggak jadi ngambil trial class, mereka jadinya explore baca artikel, makanya jadinya itu sayang kan, kita kehilangan pelanggan gitulah di trial class kita. Nah salah satu contoh lagi, nah ini adalah bootcamp digital marketing kesayangan kalian, tempat kalian sekarang adalah landing page-nya Revoyu gitu. Nah ini sebenarnya sama. Kalau teman-teman nanti coba visit Revoyu, revoyu.co gitu ya, masuknya ke website. Di website itu teman-teman bisa lihat programnya Revoyu apa aja kalau teman-teman klik di sini. Terus Revoyu itu fiturnya apa aja di how it works, hire our students, halaman untuk kerjasama dengan recruiter gitu. Di jurnal artikel-artikelnya Revoyu. Terus explore our programs. Jadi banyak hal yang bisa kita explore kalau di website. Tapi kalau misalnya nih, kamu daftar Revoyu dong, atau kamu daftar full program dong, itu nanti masuk landing page-nya di sini, teman-teman. Ya, langsung daftar digital marketing. Kalau programnya Revoyu kan banyak, ada data analytics, ada business development gitu ya, ada product management yang baru-baru diluncurkan kemarin gitu ya, ada sales intake. Nah itu kalau teman-teman udah spesifik bahwa kita maunya Juno daftar digital marketing, ya udah dikasihnya landing page yang ini supaya Juno nggak bingung gitu, oh yang di mana sih kalau aku mau daftar tuh gitu karena kita udah tahu tujuannya Juno adalah pengen daftar begitu teman-teman. Nah oke, udah pada ngerti ya. Oke, Alfu, semoga membantu Alfu tuh katanya di kantornya susah bener dapat penjualan padahal kamisan nggak. Iya, kalau ngarahinnya ke website yang tujuannya banyak, orang pasti jadi nggak fokus sama tujuan kamu. Tujuan kamu ngiklan tuh beda sama tujuan orang ngeklik gitu jadinya. Gitu ya. Oh udah, Evina, landing page lebih terfokus untuk mengajak audiens untuk mendaftar, sementara website lebih banyak memaparkan informasi. Betul sekali Evina, nanti kita belajar ya. Nah sebenarnya ini nih, apa sebenarnya yang menarik dari landing page itu teman-teman? Yang pertama yang namanya call to action. Call to action yang tadi apa aja? Subscribe, langganan sekarang, get started, mulai sekarang, sign up for free, daftar gratis, atau coba sekarang, join sekarang, itu CTA namanya, call to action button ya. Terus kemudian no navigational link yang kayak tadi. Nah lihat Revoyu ya, kalau di website ya ada menu-menunya, itu namanya navigational menu atau navigational link gitu ya, karena kita bisa menavigasi orang-orang ke page-page yang lain. Tapi kalau landing page itu nggak ada navigational link sebenarnya gitu ya. Terus kemudian benefit focus content ya. Benefit focus content artinya kita misalnya orang daftar di Revoyu, ya kenapa mereka harus daftar digital marketing? Landing page itu harus memuat itu. Jadi ya ini sebenarnya cuma setengah ya aku capture ya. Tapi di bawahnya kalau teman-teman nanti masuk ke apply.revoyu.co, teman-teman itu bisa lihat di bawahnya itu ada penjelasan kenapa kamu harus daftar digital marketingnya Revoyu. Sama kayak English Academy, trial class English Academy. Apa aja sih fitur-fiturnya kalau kita ikut trial class gitu? Kalau para orang tua ini mendaftarkan anaknya trial class, kira-kira fiturnya apa aja? Itu ada semua di situ. Jadi fokus ke trial class-nya. Gitu, bukan fokus secara umum ke English Academy-nya. Gitu, sama kayak Revoyu. Karena landing page-nya digital marketing ya, fokus ke program digital marketing-nya, bukan fokus ke keseluruhan Revoyu-nya. Gitu. Itu yang namanya benefit focus content. Jadi di highlight benefit yang sesuai goal itu apa. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman masih ngawang-ngawang gitu ya. Udah pada ngerti sih. Nah, mantap. Ini aku kasih jelasin satu-satu tadi. CTA, itu yang mana sih? Yang ini nih. Ini aku blognya Neil Patel. By the way, kalau teman-teman mau belajar SEO, si Om Neil Patel ini bagus. Teman-teman bisa cari di situ. Kalau cari materi-materi tentang SEO. Anyway, kita balik.
Neil Patel. Neil Patel itu ada jasa consultingnya, ya, kalau mau konsultasi tentang SEO itu dia ada landing page-nya sendiri gitu. Nah, di mana CTA-nya ini kalau teman-teman lihat book a call atau bahasa Indonesianya janjikan telepon gitu. Apa sih bahasa Indonesianya book a call? Nah, intinya gitu ya. Terus dia kasih benefitnya apa aja yang kamu dikasih, terus feature apa yang dikasih, itu dijelasin di page itu. Itu ini CTA ya, intinya gitu ya. Aku yakin ini teman-teman udah ini sih, udah ngerti ya. Yang kedua, apa karakteristiknya? Nggak ada navigational link. Nah, ini kemarin aku dapat iklannya finansialku.com ya. Ini aku kalau ini udah paling atas nih, nggak ada menu-menunya di atas, udah langsung CTA, langsung kita dikasih CTA yang warnanya beda sama backgroundnya. Kalau kalian teman-teman lihat, warna CTA itu selalu kontras supaya orang tuh tujuannya langsung ke situ. Oh, di sini ngekliknya kalau daftar sekarang gitu ya. Apalagi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman deh ngeklik iklan terus buka website, kalau nggak jelas isinya masih kemana-mana, tulisannya banyak, teman-teman nggak tahu daftarnya gimana, pasti langsung ya nggak jadi deh daftar, jadi males gitu. Nah, kalau bisa CTA tombolnya itu langsung kelihatan, dan teman-teman bisa lihat di sini nggak ada navigational link, yang nggak ada menunya, langsung fokus ke ya disuruh daftar gitu. Ini juga sama di apps flyer sebenarnya ada sih kak, sebenarnya ada gitu, tapi ingat di atasnya pun dia taruh book demo, di bawahnya dia pakai tombol lagi gitu. Jadi intinya seminimal mungkin. Sebenarnya boleh nggak sih ada kak menunya, boleh kalau mau, tapi itu biasanya yang berani kayak gitu tuh biasa perusahaan besar doang. Tapi sebisa mungkin dihilangkan, atau enggak kalau mau ada juga dikit aja, jangan banyak-banyak. Pokoknya fokusnya adalah orang daftar nih. Kalau misalnya kita mau orang tuh book a demo, ya fokuskan ke book a demo. Jadi ya udah digedein tombolnya, lebih jelas gitulah ya. Ini lihat deh, tombolnya tuh beda sendiri kan. Begitu. Jadi di eliminate, bukan berarti kalau misalnya menurut teman-teman masih perlu ada ya silakan, tapi eliminate, jangan terlalu banyak. Kayak gitu. Yang ketiga, benefit fokus konten yang tadi ya. Lihat, ini di websitenya Revoyu, di apply.revoyu.co, bukan website, sorry, landing page-nya Revoyu, apply.revoyu.co. Gitu. Dia ngasih benefitnya apa aja, flexible payment option, teman-teman bisa bayar lunas atau bayar cicil. Terus kemudian learn the most in-demand skill ya, dijelasin di sini. Live classes, flexible schedule, terus real work experience dan lain-lain. Terus kemudian dia ngasih tahu bahwa instructor kita itu dari mana aja. Gitu. Itu namanya benefit fokus konten ya. Dan ini ya jadinya kan fokus ke digital marketingnya nih kan. Gitu. Mungkin kalau di page-nya data analytics beda lagi. Gitu. Oke. Aku baca chat bentar sebelum lanjut. Make an appointment, lainnya apa aja? Oke, coba kita masuk ke Revoyu deh. Apakah Revoyu itu gimana? Nah, ingat, early bird promo, diskon 20% alias diskon 3 juta itu berakhir malam ini. Oke. Jadi apply sekarang. Terus ini nih kita bisa lihat apa aja sih isinya. Ada di sini, ada headline-nya gede, Kickstart Your Career in Digital Marketing. Gitu. Terus kemudian ada ini namanya urgensi kalau kita bilang. Jadi daftar dong sekarang, 20% diskonnya loh. Gitu. Biasa kita tawarin juga tuh di atas supaya dia tuh buru-buru daftar gitu. Nah, itu tuh triknya. Terus apply now, bukan trik ya. Ini memang tinggal 98%. Emang hari ini bakal terakhir gitu. Terus kemudian apply now, gede CTA-nya, warna merah sendiri lagi di sini. Nah, terus kemudian ya udah benefit yang tadi. Kenapa digital marketing? Terus apa aja, tombolnya diulang lagi di sini supaya kalau orang mungkin kayak udah yakin daftar di sini, dia nggak perlu scroll ke atas, dia bisa klik lagi di sini. Apa yang kamu akan pelajari di Revoyu gitu ya, digital marketing, ini ada kurikulumnya, bla 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 bla. Dan apa programnya itu berapa bulan? Kalau 3 bulan itu cuma course, tapi kalau teman-teman ambil yang 6 bulan itu dapat Revoyu Next. Dijelasin di sini juga Revoyu Next itu apa. Terus alumni Revoyu itu udah kerja di mana aja alumninya gitu. Nah, ini ya ruang guru gitu. Terus ya udah apply untuk batch 8, ada testimoni, itu kan juga penting kan, admission proses segala macam. Udah apply lagi di bawah. Itu triknya gitu ya, teman-teman ya. Semoga menjawab. Kita balik lagi ke sini. Aku baca chat dulu.
Bikin FOMO, betul Rahma. Itu memang landing page biasanya yang gitu. Oke, lihat ya key elemennya apa aja. Kita udah lihat tadi satu-satu. Mungkin aku akan bahas nih satu-satu. Biar teman-teman kebayang itu apa sih. Daripada aku baca satu-satu di sini kan nanti takutnya lupa gitu ya. Jadi aku kasih lihat contohnya aja. Pertama, unique selling point namanya. Teman-teman bisa googling kalau mau tahu pengertiannya apa. Intinya, unique selling point itu adalah apa yang unik dari Revoyu yang mungkin kompetitor tuh jarang yang punya. Itu unique selling point, dijelasin satu-satu. Engaging headline, dia nggak biasa aja kayak daftar kursus digital marketing sekarang gitu, atau misalnya apa gitu ya yang biasa, tapi dia benar-benar pakai kalimat yang kickstart your career gitu. Jadi ya kamu bisa nih mulai karir kamu sekarang di digital marketing gitu. Terus great pitching line itu ya kayak penjelasan dari headline-nya tadi, kayak learn from industry experts. Teman-teman jadi bisa tahu, oh yang ngajarin kita itu expert ya dari industri-industri gitu. Jadi bukan pengajar, tapi memang orang-orang yang kerja sebagai expert di digital marketing gitu. No matter your background di sini ditulis. Jadi nggak peduli jurusan kalian tadi udah pada sebutin jurusannya. If you don't get a job, kalau teman-teman nggak dapat pekerjaan dalam waktu 6 bulan, itu akan dikembalikan uangnya up to 100% gitu. Terus kemudian CTA-nya apply now. Oke, itu paling minimal elemennya. Terus ada lagi nih, kalau kita scroll lagi Revoyu, ada produk details-nya. Ya, lebih ke kurikulumnya kalau Revoyu. Mungkin teman-teman tadi siapa aku lupa, sorry ya namanya, G Farm atau apa gitu ya. Tadi ada yang komen bisnisnya sayur dan ikan, ya udah kasih tahu ikan kamu itu misalnya asalnya dari mana, dari laut mana, atau misalnya ikan kamu itu apa aja, ikan yang kamu jual misalnya, atau sayur kamu itu sayur kamu itu berapa lama dia dipetik udah langsung dijual gitu. Mungkin fresh you highlight the freshness dan segala macam. Nah, itu detail produknya. Terus kemudian social proof itu kayak lebih ke testimoni orang-orang yang pernah belajar di Revoyu, ngasih tahu testimoninya. Itu juga penting supaya orang makin yakin daftarnya gitu. Begitu sebenarnya. Aku baca komen dikit. FAQ, Hengki, bagus banget. FAQ atau frequently asked question itu juga biasa masuk landing page. Ya. Apalagi. Oke, kayaknya udah nggak ada sih. Ya, intinya gitu ya. Nanti bisa diulang lagi aja teman-teman nih. Udah aku kasih lihat contohnya yang mana, biar semoga teman-teman kebayang. Nah, ini best practice ya. Sebelum kita mulai bikin landing page kita sendiri, apa sih triknya, Kak? Itu namanya best practice. Apa sih triknya, Kak? Nah, yang satu adalah put your hands up, bukan. Put your headline, pitching line, dan CTA above the fold. Above the fold itu artinya, itu bahasa marketingnya, tapi above the fold itu artinya adalah layar pertama yang kita lihat setelah kita landing. Kita sampai di landing page itu, hal yang pertama yang kita lihat harusnya adalah headline, pitching line, dan CTA. Jangan sampai tombolnya ditaruh di bawah, orang harus nge-scroll dulu. Ya jangan. Itu namanya above the fold. Ya, kita bisa lihat nih di contoh ini, lihat ada CTA-nya di atas, headline-nya di atas gede gitu ya. Yang kedua, CTA button color is irrelevant but contrast matters gitu. Jadi terserah sebenarnya warnanya CTA, tombol CTA-nya terserah mau warna apa, yang penting kontras. Beda sama warna yang lain. Kalau background-nya warna putih, ya jadi bebas kan. Atau misalnya background teman-teman tuh udah biru, ya jangan biru lagi ininya, si CTA-nya gitu. Jadi nanti orang nggak fokus, nggak langsung lihat. Nah, ini contohnya above the fold itu yang di atas, yang below the fold itu yang harus kita scroll. Nah, jangan sampai tombolnya yang di bawah sini. Ya, jangan sampai ya. Gitu. Hengki. Lagi put your hands up in the air. Nah, terus landing page best practice yang berikutnya, lihat di sini, cohesive experience yang ketiga. Cohesive experience itu maksudnya apa, Kak? Ketika orang ngeklik iklan teman-teman, ya misalnya ini contohnya adalah Coach Sally gitu ya. Terus lihat brandingnya sama, logonya yang ada di Facebook Ads-nya itu pas dia landing, logonya juga ditemukan lagi di landing page-nya. Jangan sampai orang-orang bingung, perasaan tadi logonya S deh, kenapa tiba-tiba logonya lain gitu kan. Aneh pasti, jadi nggak, kurang terpercaya lah intinya. Terus matching messaging, kalau teman-teman di sini tuh tawarin free 7-day lesson plan atau ya lesson plan gratis lah selama 7 hari,
teman-teman tulis lagi di headline-nya atau di deskripsinya lah di landing page. Gitu supaya sama nih. Itu namanya cohesive experience. Lagi cohesive experience yang berikutnya apa? Hampir sama sebenarnya gambarnya. Ya modelnya di sini siapa, modelnya juga sama di landing page juga kayak gitu. Itu salah satu best practice juga. Itu sama nih fotonya, atau nggak perlu sama fotonya biar nggak bosan-bosan banget ya, yang penting orangnya sama lah gitu lah bisanya. Lalu misalnya teman-teman punya brand ambassador ya, brand ambassadornya jangan terlalu dibeda-bedain, kita ngeliat siapa di ads, terus di landing page-nya siapa gitu ya kan. Terus cohesive experience contohnya apalagi, CTA-nya sama. Kalau di Facebook Ads itu kita taruh CTA-nya, kita suruh download, ya jangan sampai di sini tiba-tiba suruhnya daftar gitu. Kayak apa coba? Ya download gitu ya, sama-sama kan jadinya. Itu namanya cohesive experience. Jangan lupa minum Kak. Thank you Arvika. Ini Arvika setiap minggu ngingetin. Oke, lanjut dulu ya. Sama yang terakhir yaitu, ini yang terakhir belum? Benar. Nah yang terakhir itu adalah mobile friendly is a must. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, sebenarnya secara penelitian, sebagian atau mayoritas pengguna internet itu sekarang pakai HP kalau browsing. Udah jarang lah yang pakai laptop tiba-tiba dapat iklan terus. Ya jarang, ada tapi jarang. Tapi kebanyakan itu pakai HP gitu ya, pakai mobile gitu ya. Jadi kalau bisa kita itu mobile friendly. Jadi website kita itu bisa diakses dengan baik di HP. Jangan, kan ada ya website yang kalau diakses lewat HP tulisannya lah kelewatan, jadi kita harus scroll ke samping, kayak ribet gitu ya. Jadi kalau misalnya best practice-nya landing page itu teman-teman jangan sampai melewatkan ini yang namanya mobile friendly-nya gitu. Jadi diakses lewat HP pun mudah dan bagus, tetap bagus kelihatannya meskipun diakses lewat layar kecil gitu sih. Begitu, oke. Harus responsif tuh kata Delvia. Thank you Delvia, itu bahasanya marketingnya banget. Nah ini aku sneak peek sedikit sebelum kita simulasi. Jadi aku belajar apa aja waktu di Revoyu. Pertama, design my own landing pages. Jadi aku sama timku bikin landing page, terus kemudian kita cari kita bikin campaign supaya orang ngisi formulir di landing page kita. Kan seru kan, orang asli ini yang ngisi gitu. Terus kemudian A/B test. A/B test itu kalau bahasa marketingnya kayak kita testing ya, landing page A sama landing page B, yang mana yang lebih menghasilkan. Nah itu ilmu marketing juga yang perlu dikuasain teman-teman, A/B testing. Nah itu diajarin di Revoyu gitu. Terus kemudian apply analytics. Jadi gini, kita bisa tahu orang tuh daftar apa enggak, orang itu ngapain aja, berapa lama dia menghabiskan waktu di landing page kita. Itu ada yang namanya tracker. Tracker itu nanti diajarin di Revoyu cara pasangnya gimana supaya kita bisa lihat datanya. Oh, orang tuh rata-rata kok cuma 30 detik ya. Berarti dia nggak baca sampai habis dong. Berarti kurang menarik kali ya iklan landing page aku, tulisan di landing page aku ini belum bagus kali ya. Nah, itu fungsinya tracker. Itu kita pelajari di full program. Oke. Sekarang kita masuk simulasi. Simulation time. Yang ini dulu ya, yang sebelah kiri ya. 2 ini hari Jumat. 1, kita buat landing page sederhana dengan MailChimp. Ada yang belum buat MailChimp? Nggak apa-apa. Kita belajar malam ini buat MailChimp dulu. Akun di MailChimp. Ya, MailChimp ini salah satu sebenarnya CRM tools. Tapi dia ada toolsnya juga untuk buat landing page. Ya. Nah, jadi kita mengandai-andai teman-teman itu punya bisnis properti. Gitu ya, yang jual-jual rumah. Jual-jual perumahan lah, nawarin perumahan gitu. Nah, tapi baru mau luncur nih. Nah, sebelum launching, teman-teman itu berniat buat landing page dulu yang berisi informasi tentang bisnisnya teman-teman. Atau teman-teman mau nawarin promo gitu misalnya, bisa gitu. Atau properti itu biasanya teman-teman, kalau aku lihat properti itu landing page-nya biasanya kayak kita bisa download brosurnya gitu, atau booking untuk janjian sama salesnya biar bisa diantar ngeliat-liat rumahnya gimana. Nah itu properti. Nanti aku minta ide teman-teman ya, kira-kira tujuan kita apa ya. Pokoknya intinya dia mengumpulkan email, tapi teman-teman nanti tolong bantu pikirin kenapa kita perlu emailnya. Maksudnya istilahnya janji manis kita untuk email itu apa gitu. Misalnya nanti emailnya dikirimin brosur, nanti emailnya dikirimin apa gitu ya. Itu bisa tuh ya. Jadi kita masuk MailChimp dulu. Nah ini teman-teman, kalau nih kan ada yang kayak, Kak aku itu nggak bisa Kak kalau saling lihat sambil lihat sambil bikin sendiri.
aku harus ngelihat dulu, baru nanti aku kerjain sendiri. Terserah cara teman-teman belajar gimana, tapi intinya aku mau ngasih tahu bahwa teman-teman itu bisa nanti sampai jam 12 nonton videonya. Jadi jangan khawatir. Teman-teman nanti kalau misalnya, oh aku mau lihat Kak Juno ngejelasin dulu aja, nanti aku ulang lagi videonya, boleh. Mau sambil dibuka sekarang? Boleh. Gitu ya. Nah, ini masuk ke mailchimp.com aja teman-teman, nanti akan masuk ke page yang ini ya, mailchimp.com ya, ingat mailchimp.com. Teman-teman akan masuk ke loginnya. Tapi kalau teman-teman belum punya akun, ini aku kasih ya sedikit cara ya. Pertama itu kita ke create an account ini nih, create an account, tinggal diklik ya. Setelah create an account, masukkan email teman-teman. Udah aku masukin email aku ya. Username-nya apa ya, Juno for Revoyu kali ya, itu aja dulu. Terus passwordnya apa yo? Masukin password teman-teman. Terus nih teman-teman kalau mau receive atau menerima promotional email dari Mailchimp nanti ke email yang ini, silahkan dicentang. Kalau nggak mau, ya jangan gitu. jadi silahkan preference teman-teman aja. Silahkan sign up, klik. Ya, kita tunggu. Oke, sudah sukses. Jadi disuruh cek emailnya. Jadi kita masuk ke email. Aku buka di email aku ya, supaya teman-teman itu bisa lihat. Nih, udah lihat belum? Oh, udah. Nah, ini udah ada. Coba kita klik dulu. Ini iklan-iklan Facebook semua. Nah, ini udah ada emailnya Mailchimp. Silahkan diklik. Terus ini udah we are glad you are here. Ya, ini apa nih? Ada yang tahu nggak ini email apa? Newsletter atau drip? Ya balik lagi ke materi yang kemarin. Aku pengen tahu dulu sih. Teman-teman masih ingat nggak? Ini newsletter atau drip? Aku habis registrasi, terus dikirimin email we are glad you are here. Aduh, Axel udah jawab ternyata. Axel jawab. Oke, yang lain deh. Drip. Bagus, drip. Nah, ya ini namanya drip. Axel duluan tadi yang jawab. Nice, Axel. Nah, ini drip ya. Makasih teman-teman udah jawab. Tinggal kita klik activate account-nya. Kita klik, masuk nanti ke sini. Kemana? Ayo, nah ke sini deh. Buktikan kalau kita bukan robot, ya. Meskipun kita kerja dari malam sampai pagi, pagi sampai malam kok, jadi kebalik. Kayak robot, tapi kita buktikan kalau kita bukan robot. Kita klik robot, robot kita klik I'm not robot, gitu ya. Terus masih pada jawab drip. Thank you ya teman-teman ya, udah pada ngerti berarti. Pas hebat. Setelah klik I'm not a robot, ini ada confirmation-nya. Jangan khawatir, aku harus bayar $299 Kak. Nggak perlu. Itu kalau teman-teman punya 1000 kontak. Tapi Mailchimp itu kalau kita punya 2000 kontak maksimum, belum sampai 2000, itu kita bisa pakai yang free-nya. Yang $0 nih. Gitu. Terus tinggal ya klik aja free, terus next. Jadi plan-nya itu adalah 2000 kontak sama 10.000 email. Itu yang free. Next. Nah, sekarang kita masukkan first name kita, Revoyu mini course aja ya. Bisnis name-nya, wah wrong guru nih, apa ya? Apa menurut teman-teman bisnis kita apa nih? Yang properti tadi, kan contoh kita properti. Teman-teman ada yang, aku mungkin panggil Amanda dulu aja kali ya, oke. Halo. Halo. Amanda boleh tolong bacain idenya teman-teman? Ya, siap Kak. Oke, gimana teman-teman? Ada yang punya ide nih, bisnis name-nya apa? Yang out of the box dong, ikutin ini banget ya, keren banget ya. Takut tapi ya. Yes. Nah, ini kalau website teman-teman udah ada, silakan masukkan websitenya. Kalau belum ada, di skip dulu aja karena ini opsional ya. Sama phone number juga opsional. Jadi aku kali ini karena opsional, jadi aku nggak isi dulu. Aku continue di sini. Teman-teman isi address-nya, gitu ya. Misalnya aku jalan Amanda Residence. ini cuma ini ya. Contoh ya teman-teman. Residence. Aduh lucu. Grand Juno Residence, mantap banget sih. Kak, kalau suatu saat nama bisnisnya bisa diganti, kayaknya sih menurut aku nggak, seingat aku sih nggak bisa. Tapi nanti bisa nama bisnis Jessica. Oke, terus ini opsional ya, terus lainnya doang, jadi nggak apa-apa. Teman-teman mau bilang di sini
apa ya, nomor satu nggak tahu. City-nya Cigadung, di mana Cigadung? Oke. Ini asal aja deh, terserah teman-teman. City-nya di mana, provinsinya di mana, kode posnya di mana, country-nya Indonesia pasti ya. Itu sebenarnya untuk praktek teman-teman bisa isi sembarangan dulu aja. Tell us about your contact. Apakah kita udah punya kontak? Kontak itu misalnya kita udah punya email customer kita, itu bisa langsung kita upload di sini. Tapi kalau belum, tinggal taruh no. Continue. Terus kemudian help us determine your best experience. Nah, ini dia nanya kita, produk kita, yang kita jual itu produk atau jasa, barang atau jasa gitu ya. Nah, kalau produk doang silakan, service ini doang, both neither. Jadi ini kan kita perumahannya, jadi produk ya. Terus how do you currently sell online? Ya, kita punya e-commerce store misalnya, atau itu bisa di skip sebenarnya ini ya, bisa di skip, terserah. Aku isi aja sih, biar ngajarin teman-teman aja, biar teman-teman nggak bingung. Terus teman-teman, ini adalah langkah terakhir untuk daftar MailChimp. Teman-teman silahkan kalau mau receive e-commerce newsletter, jadi tiap minggu atau tiap minggu dikirimin email sama MailChimp, silahkan dicentang. Terus ini pokoknya berita-berita MailChimp silahkan. Ini aku nggak cek centang dulu. Nggak dulu gitu ya kalau kata Mim. Nggak dulu. Oke. Jadi deh sampai di sini. Oke ya. Nanti teman-teman kalau lupa stepnya, silahkan diulang videonya. Ya. Kak Juno tanya dulu, Kak Amanda mau tinggalnya di mana? Oh ya benar juga ya. Aku ini aja. Terus Binjai Residence nanti pohon pisang semua, Amanda. Bukan Amanda kamu. Amanda ini yang dicek. Tapi kamu lagi di mute, Amanda from Revoyu. Oh iya, ke-mute ya ternyata. Oke ya. Oke, nah ini udah sampai di homepage-nya teman-teman. Nah, di homepage-nya teman-teman MailChimp. Jadi kalau mau, kan kita tujuannya di sini adalah membuat, ingat kita tetap harus fokus sama tujuan kita tadi adalah membuat landing page. Oke, balik ke sini, teman-teman klik yang tombol pensil ini, create, terus tulis landing page. Oke, klik landing page. Nah, lihat penjelasannya. Membuat landing page untuk mengumpulkan kontak baru atau promosi produk atau menawarkan diskon. Nah, itu gunanya landing page. Tinggal diklik, tulis landing page-nya apa. Sama sih, Amanda Residence. Nah, teman-teman udah kepikiran belum ya? Kira-kira kita mau nawarkan apa setelah mereka kasih email? Ada yang mau kasih ide gak? Ayo teman-teman, boleh disumbang idenya. Boleh disumbang idenya. Cigadung nama daerah Bandung. Iya pantas tadi provinsinya JB, Jawa Barat. Justin Bieber. Bukan Justin Bieber, Jawa Barat. Terus apa nih? Kira-kira itu tuh kata Cantika diskon. Si Krina diskon juga, Cantika bilang diskon. Oke, boleh. Ada rumah DP 0%. Boleh, silahkan ya. Kalau teman-teman mau diskon atau launching diskon kali ya. Nah, itu dikasih judulnya kayak gitu dulu. Supaya kita bisa bedain. Nanti siapa tahu kan kita bikin landing page lagi yang gunanya tadi yang kayak kita tawarin DP 0% kan. Landing page-nya beda lagi gitu kan. Terus audiensnya pasti Amanda Residence. Maksudnya audiensnya ini nanti maksudnya kayak kalau orang isi emailnya, isi kontaknya, nanti itu masuknya ke Amanda Residence gitu. Dikumpulkan dalam satu folder namanya Amanda Residence gitulah intinya. Oke? Kita klik begin. Ada yang ini, brosur tambah diskon, bagus Fitra. Nanti teman-teman bisa bikin kayak gitu. Desain interior gratis, betul tuh WMP, itu menarik banget. Tapi siapa yang bilang free ongkir? Free ongkir rumah. Free ongkir rumah ngirimnya gimana ya? Miniaturnya aja. Oh benar. Souvenir Oke, dulu. ini. Iya betul. Buat ngeliat-lihat, siapa tahu mau taruh di rumah gitu ya, mau pajak. Nah ini, sorry tadi aku bercanda untuk nungguin ini. Jadi, nah ini bisa kita pakai templates teman-teman. Kita pakai templates. Jadi kita nggak perlu bikin dari nol banget gitu ya, biar mudah. Kita accept aja. Kita terima tawaran untuk bikin pakai templates, kita accept. Nah ini teman-teman, kita kira-kira mau pakai yang mana nih? Yang kayaknya bagus gitu ya untuk
perumahan gitu ya. Aku yang ini aja deh. Ini kayaknya cocok. Ini perumahan cocok sih yang ini. Boleh nih yang Buat ini. orang naik gunung kayaknya tuh Kak, mirip-mirip. Iya, betul. Nanti bisa kita ganti gambarnya. Kalau yang ini kan lebih cocoknya ke jual baju ya, karena dia jelasin ininya, ngejelasin produknya. Ini juga nih. Ada yang rumah KPR Noriba tuh kata Tiara. Mantap. Nah, aku pilih yang ini ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana nanti. Tapi ini aku pilih aja dulu yang ini. Ya, loading lagi. Nah, belum, masih loading. Ada yang bisa kita bercandain di chat sambil nunggu loading? Kata Ujung Dezu kanan nih, bebas Rahma. dari Tetangga yang suka gibah. Oh, itu juga ini ya, itu juga benefit ya. Itu USP-nya Dezu. Gitu. Kalau nanti kamu mau ini. Terus Rahma bilang ujung kanan Kak. Emang kita sehati banget ya, aman Rahma ya. Aku tadi milih yang kanan atas. Oke. Nah, ini bisa kita ubah-ubah aja nih. Nah, pertama kan pasti logonya dulu dong, teman-teman. Teman-teman tinggal klik ya. Kan ini logonya masih Tors ya, Tors. Teman-teman itu tinggal klik. Teman-teman klik replace. Oke. Ini aku udah pelan-pelan banget ya. Setelah klik replace, teman-teman tombol kanan atas ada upload. Ya, upload logonya ya. Ini kelihatan nggak? Kira aku nggak. Aku lagi pilih logo. Kalian nggak boleh lihat galeri aku. Nah, mungkin aku pakainya ini ya. Kalian lihat deh. Ini aku ngupload apa? Uploading. ini kayaknya harus diganti jadi Juno Residence aja sih Kak. Iya sebenarnya ya. Tapi gini, nanti kalau teman-teman bikin case study, aku sarannya gini, teman-teman kalau misalnya aku kalau mau bikin case study masa harus bikin logo dulu kan nggak perlu. Ada misalnya teman-teman cari aja di Google free logo gitu. Oh, bukan free logo, sorry, free icon gitu ya. Terus masuk ke flat icon misalnya, teman-teman bisa cari di sini icon, kan ini kan properti ya. Misalnya teman-teman mau cari icon rumah yang mau dijadiin logo gitu. Nah, teman-teman tinggal cari house di sini. Terus abis itu nah ini udah gambar rumah, teman-teman tinggal download terus upload ke Mailchimp tadi. Gitu ya. ini agak-agak narsis ya logonya ya. Jadi ini. Nah, ini tuh sebenarnya bisa diedit. Ini kan kegedean ya, agak takut juga ya. Takut juga nih kalau ngelihat ini. Jadi ini teman-teman bisa edit. Jadi di samping ini teman-teman bisa klik edit supaya nggak terlalu gede-gede amat ya. Orang kaget nih ngelihat fotonya Juna. Anggaplah ini logo bisnis aku ya. Narsis banget ya logo bisnis. Nah, ini teman-teman bisa edit, bisa di crop. Ini di kiri bawah ada dimensinya berapa. Karena ini dimensinya 500 kegedean. Coba kita 120 coba. Nah, terus habis itu kita save di atas ini, save. Kecil nggak? Nah, udah kecil gitu. Jadi itu logonya. Nggak kaget ya orang masuk lihat mukanya Kak Juno gede gitu. Betul sekali. Ada maksimum ukuran file? Setahu nggak ada, tapi coba-coba aja. Oke? Nah, terus abis itu di sini judulnya apa? Boleh kasih ide nggak? Ini kan ada headline-nya nih. Ini namanya dulu aja kali ya, Amanda ya. Amanda Residence. Atau diganti jadi Juno Residence. Amanda aja deh. Bener, tapi kan bosnya Juno. Iya, bosnya itu Juno, jadi Amanda dulu aja. Amanda Country kan jadi. Amanda, teman-teman tinggal ganti aja di sini Amanda Residence. Gitu. Teman-teman kita ganti dong gambarnya, bener nggak? Bisa nggak nih diganti gambarnya? Ke-clear deh. Oke, tadi ke-clear, sorry. Bisa diganti dengan cara clear atau teman-teman klik aja nih image. Nih, kan tadi ada gambar di sini, teman-teman image di sini atau remove. Remove itu ngilangin sectionnya, tapi kalau mau ganti gambarnya klik image. Teman-teman bisa masukin lagi, jangan foto aku lagi. Kita upload. Coba kita cari gambar deh. Perumahan. Ini cuma contoh aja ya teman-teman, jangan kalau bikin landing page gambarnya orang diambil. Ini contoh aja. Yes. Ini contoh aja loh, jangan kalau Juno di Revoyu masa ngajarin ngambil gambar orang. Ini contoh ya, contoh. Karena aku tidak sedang menjual rumah beneran. Oke, kita upload gambarnya. Kalau terus boleh. Gak
pura-pura kompleknya ada logo perusahaannya Kak. Nanti kamu gitu. Nah ini udah masuk ya, ya udah ini gambarnya udah pas lah ya. Nah sekarang teman-teman itu ini aku zoom out deh biar kelihatan. Nah ini teman-teman Kak, tadi kan best practice-nya itu bagusnya ada kata-kata di atas sini. Nah, kalau Kak teman-teman mau mau apa namanya mau tulis headline di sini atau deskripsi, silakan save and close dulu di sini supaya dapat ini bloknya nih, bloknya tinggal teman-teman drag atau tarik teks. Misalnya kan kita mau taruh teks ya, teksnya taruh di drop sini nih, lihat ya. Oke, terus di drop. Nah teman-teman bisa ini coba kasih aku ide mau apa kayak atau rumah DP 0% bebas riba. Tadi aku ambil dari teman-teman ya. Terus apa ya? Temukan rumah impian Anda tanpa harus merobek kantong Anda. Nah itu kata-kata aku aja ya. Teman-teman kalau punya kata-kata yang lebih bagus silakan ya. Tapi ini aku agak mikir aja. Ya William bilang jangan lupa ketentuan pakai free icon, betul William. Jadi jangan asal ambil icon juga. Bebas. Lokasi dekat jalan tol boleh. Lokasi dekat jalan tol apa misalnya? Tol Jor misalnya. Dan hanya 5 menit dari pusat perbelanjaan. Begitu aja lah ya. Ini ngarang sih sebenarnya teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa bold misalnya teman-teman bebas ribanya mau di bold. Itu. Terus aku nggak tahu sih DP 0% bebas riba itu gimana, tapi coba tulis aja ya. Lokasi dekat jalan tol di bold. Silakan ya. Itu terserah teman-teman. Save and close. Kalau kita udah selesai. Ini contoh. Terus email address-nya, apakah kita butuh email address doang? Ini gini, tadi kan tampilannya di ini kan udah ada ininya, tombol sama kotaknya. Teman-teman kalau misalnya nggak cukup email address doang, aku mau nomor telepon dia juga Kak, gitu. Atau aku mau nama depannya juga Kak, gitu, biar aku akrab saat aku ngirimin email. Silakan, tinggal diklik. Teman-teman bisa di sini ada first name atau last name. Bisa di customize juga ya Kak, sesuai preferensi. Yes, bisa. Tapi kalau di Mailchimp, ini kan Mailchimp itu kan tools untuk email ya. Jadi email itu harus selalu di atas. Karena email yang paling penting. Kalau nggak ada email, teman-teman nggak bisa mengontak mereka. First name sama phone number misalnya, itu dulu aja ya. Save and close lagi. Terus, nah ini penjelasan lagi nih di bawah. Ada yang mau ngasih ide silakan. Amanda bisa bantuin aku baca. Yep. Tulisan-tulisannya. Boleh teman-teman. Early bird diskon 30%. Oh, revoyu banget ya yang berakhir hari ini. Early bird berakhir hari ini ya teman-teman. Ya, 30% sampai hari ini. Nah, ini maksudnya revoyu, teman-teman. Tapi kita aplikasikan juga di sini. Boleh. Terus ada lagi nggak Amanda kira-kira? Belum ada lagi nih Kak. Coba teman-teman ada ide lagi Kak? Deskripsinya apa nih early bird-nya? Misalnya kayak apabila Anda mendaftar hari ini maka Anda ada yang bilang Senin harga naik Kak. Iya betul, bagus. Berkesempatan untuk mendapatkan voucher diskon. Senin harga naik, silakan. Apalagi silakan ditambah ya. Ini contoh aja. Intinya yang di bawah ini biasanya kita tulis untuk bridging ke si USP-nya, alias bridging ke si orang-orangnya, ke benefitnya. Pertama kita benefitnya apa dulu? Tadi udah ada yang kayak bilang ya. Di kolom 1 lihat nah. Kalau aku klik ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Tinggal aku tulis di kolom 1 di image kolom 1. Misalnya aku tulisnya apa ya? Dekat dengan jalan tol yang kayak tadi, dekat dengan jalan tol. Yang kedua apa? Kira-kira kolom 2. Tolong apa lagi ya? Rumah bebas gangguan tetangga dan lucu aja. Dapat lantai marmer. Pembeli pertama mendapatkan diskon dan merchandise menarik.
Ya, tapi ini lebih ke benefit rumahnya teman-teman ya. Karena kita mau ngejelasin unggulnya rumah ini. Ini di sini tuh biasanya dijelasin. Ini USP namanya. Lokasi strategis itu sama kayaknya ya, dekat dengan jalan tol bisa masuk Kak, atau bisa dimasukin Iya, ke betul. yang Terhindar banjir tuh kata Retno. Aku tulis ya oh Amanda iya ya. betul. Terhindar dari banjir karena kita sekarang Itu nyari yang gambarnya anti banjir ya. bener. Itu gambarnya Itu gambarnya di nanti sebelah ada diganti. orang nyemplung. Nyemplung ke banjir. Nyemplung ke banjir. Berenang. Terus habis itu nah, ini kita bukan ngomongin bonusnya lagi ya teman-teman, tapi ngomongin benefit dari rumahnya. Kalau kita beli rumah di situ, apa keunggulannya? Rumah anti gempa, tahan gempa boleh. Dekat pusat perbelanjaan. Ini yang ini ya Trivena bilang ini basic aja dulu ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau punya ide yang lebih kreatif silahkan tuangkan di case tadi, ya. Tadi aku jadi lupa deh. Tadi Trivena bilang apa? Oh, dekat pusat perbelanjaan. Dekat pusat perbelanjaan. Nah ini karena sebenarnya kegantinya di situ. Bebas banjir di sini yang terakhir deh. Bebas banjir. Nah ini pokoknya lihat ya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini bisa diatur-atur kalau teman-teman lebih kreatif lagi. Nanti tolong diatur-atur aja. Teman-teman mau pakai blok yang lain nih. Di sini ada bisa ya, kasih masuk tombol share, tombol taruh button sendiri lagi. Oh ini CTA-nya tadi kurang ini nih Amanda. Kurang kontras gitu ya. CTA-nya tadi kan kita ya kontras. Nah, tinggal teman-teman klik. CTA-nya kok warna putih Kak? Aku maunya biar ngejreng. Nah, itu teman-teman tinggal klik terus style. Stylenya di sini teman-teman bisa pilih background ini background formulirnya, sorry. Tuh jadi ini yang biar lebih ke highlight gitu ya Kak. Nah, ya betul nih. Button style. Cari button style terus teman-teman colornya misalnya warna merah gitu. Ini tulisannya sorry. Kita undo lagi. Nah ini nih backgroundnya, background si, nah ini bisa utak-atik aja nih. Terus tulisannya tulis warna putih misalnya, biar kelihatan. Subscribe. Jangan subscribe, kok subscribe sih ya. Harusnya itu ini nih di bawah nih. Dapatkan promo sekarang. Nah itu CTA. Gitu. Itu CTA. Jadi itu bisa. Nah ini teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman bisa diatur juga di sini. Kalau teman-teman itu mau setelah mereka klik isi formulirnya, teman-teman bilang di sini kami telah menerima data Anda. Tim kami akan menghubungi Anda segera. Gitu. Misalnya save and close. Udah. Jadi nanti orang ketika masukin datanya akan masuk situ. Nah, sebenarnya itu aja teman-teman. Kalau bikin landing page, ini gambarnya tolong diganti ya. Kalau bikin ini nanti, ini hari Jumat akan aku kasih lihat jadinya kayak gimana. Tapi intinya teman-teman yang penting udah tahu cara gantinya, tinggal diklik terus edit, gitu ya. Habis edit, teman-teman itu tinggal upload, bukan edit, sorry, replace. Setelah replace ini pilih ya, aku maunya kolom 1 aku replace Kak. Silakan di replace terus upload gambarnya. Misalnya aku udah upload gambar di sini. Udah gambarnya jadi berubah. Gitu. Terus jangan lupa save and close. Terus habis itu preview nih. Preview kalau mau lihat landing page-nya bentuknya kayak gimana. Mahakarya kita bentuknya kayak gimana sih? Silakan klik preview yang kanan atas. Teman-teman bisa lihat, wah Amanda Residence foto logonya. Fotonya you know. Nah, terus kemudian mereka bisa isi email address, first name sama phone numbernya di sini. Terus kemudian benefit-benefitnya silakan ditaruh di situ sesuaiin gambarnya. Kalau teman-teman mau taruh lagi di sini apalagi terserah. Silakan. Itu cuma contoh dari aku. Yang penting sebenarnya sama aja sih semuanya. Intinya tinggal di-explore teman-teman ini, teman-teman bisa nambahin apa aja. Dan teman-teman itu bisa gantinya kayak gimana. Yang penting udah ini ya. Atau ada dulu yang mau nanya tentang yang masih bingung mungkin. Terakhir sebelum kita ini. Mungkin ada satu pertanyaan, satu pertanyaan. Satu lagi deh. Satu gitu. lagi. Kalau nggak sempat kejawab malam ini, hari Jumat kita jawab ya. Yes. Ada. Sip, kalau misalnya ada yang belum ada yang terjawab, nanti dijawab lagi di hari Jumat ya Kak Juno. Kita ketemu lagi sama Kak Juno teman-teman di hari Jumat. Betul sekali. Jadi kalau nanti kita lanjutin ya kalau misalnya ada yang ditanya lagi. Oke.